merenungkan baru beberapa hari yang lalu, tepatnya masih di minggu yang lalu, Pak Pimu ngasih tahu kalau minggu ini saya yang akan diminta untuk sharing gitu ya, nyampein firman. Dan saya berdoa, beberapa hari yang lalu waktu saya saat teduh saya waktu itu saya sampai di kitab Tawarikh gitu ya. Dan saya tuh terpesona sekali dengan pahlawan-pahlawan Daud gitu ya. Waktu saya renungkan itu papimu belum kasih tahu saya. Gitu ya. Kalau saya harus sampaikan firman. Tapi tema hari ini yang mau saya sampaikan adalah pahlawan-pahlawan Daud. Seperti yang kemarin saya sampaikan dan papimu sering ngomong, maaf guys, kita ini bukan jemaat biasa pada umumnya. Kita ini pasukan. Di tempat ini kita pasukan, kita ini dilatih, kita ini dipersiapkan. Jadi kalau kau cengeng, kalau kau nangis-nangis, bukan berarti aku nggak setuju nangis-nangis ya. Nangis nggak apa-apa, nangis. Tapi bukan karena kita nangis, karena terus kita meratapi dosa-dosa kita yang kita lakukan terus-menerus. Karena kita nangis untuk jiwa-jiwa. Kita nangis karena kita nangis untuk lawatan. Kita nangis karena kita mau kehendak Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Dan dalam visi yang Tuhan kasih atas Oikos di tempat ini. Ini namanya Oikos Indonesia, walaupun tempatnya di Salatiga. Saya kira Oikos Salatiga, waktu saya ngomong sama Papi mau bilang bukan. Ini bukan Oikos Salatiga, ini Oikos Indonesia. Karena dari sini akan banyak orang-orang muda yang akan diutus sampai ke pulau-pulau, bahkan ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan singkapkan hal yang luar biasa waktu saya renungkan hal ini. Tadi pagi, saya kalau biasa seperti ini, lalu biasa saya akan berdoa. Berdoa sampai saya ngerti hatinya Tuhan apa yang harus dan yang mau Tuhan sampaikan. Lalu saya tanya, Tuhan kasih judul apa ya? Pahlawan-pahlawan Daud. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Saya bersyukur sekali. Ternyata yang Roh Kudus katakan itu semuanya ada di firman. Saya kira itu enggak ada di firman. Saya terharu sekali dengan caranya mengajari saya. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Saya nggak tahu kalau di handphone mungkin juga ada judul perikopnya ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 itu judul perikopnya pahlawan-pahlawan Daud. 1 Tawarikh pasal yang ke-12 itu judul perikopnya adalah pengikut-pengikut Daud di Siklak. Lalu 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 itu judul perikopnya adalah tentara Daud di Hebron. Hanya di kitab Tawarikh 1 Tawarikh ini, setelah saya baca dari Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, di Tawarikh ini paling cukup detail dengan semua pahlawan Daud. Waktu saya baca itu saya terpesona. Saya bacakan dulu 1 Tawarikh pasal 11 ayat 10. Tawarikh 11 ayat 10, saya akan banyak baca Alkitab. Saya akan menyita waktu Anda agak lama. Saya biasanya khotbah nggak suka lama. Tapi karena banyak sekali pagi tadi yang Tuhan sampaikan tentang pasukan, tentang pahlawan. Dan saya harus sampaikan hari ini. Jadi maafkan Kak Debbie kalau saya buru-buru Kak Debbie ya. Kasih waktu hanya 7-10 menit. Saya bacakan, inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Nanti kalian akan tahu, Tuhan singkapkan saya luar biasa. Ternyata ada 3 ring dalam pasukannya Daud. Ring 1, ring 2, dan ring 3. Ini ring pertamanya Daud. Orang-orang yang mengikuti Daud sampai Daud mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja. Lalu ayat 11, inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam, kepala Triwila, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleasar, orang Ahohi itu, termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin.
Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Lalu kalau kita baca selanjutnya banyak sekali sampai ayat yang ke-15. Datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Lalu kita tahu kisahnya bahwa ketiga triwira ini, triwiranya Daud ini, orang-orang yang hanya Daud bergumam saja. Tidak memerintahkan. Baca sendiri. Ayat 15 sampai 19 di rumah kalian harus baca. Ini triwira. Orang-orang hebatnya Daud. Daud tidak bilang, aku mau minum dong. Air perigi yang ada di Bethlehem itu dong. Tolong dong ambilin. Never. Dia cuma bilang, seandainya ya. Ambil pelan Swat. Seandainya aku bisa minum air. Ingat. Disuruh nih. Dengar aja. Kau tahu apa yang dilakukan? Langsung dia terobos. Padahal itu Bethlehem sedang dihadang sama Filistin. Tentara Filistin begitu banyak. Hanya 3 orang saja. 3 orang triwira ini menerobos barikade Filistin. Dia cuma mau ngambil apa? Air. Dari sumur yang ada di Bethlehem. Diambil dikasih Daud. Daud bilang apa? Aku enggak layak. Ini bukan air. Ini darah. Orang-orang yang setia kepadanya. Persembahkan jadi persembahan yang harum di hadapan. Kalau kita baca lagi 1 Tawarikh selanjutnya ayat yang ke-20. Abisai adik Yoab, dialah kepala-kepala 30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. 22. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah dia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersaju. Panjang. Lalu dia diceritakan kisahnya macam-macam. 26. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah, ada nama-namanya. Salah satunya nanti kalian akan baca di ayat 41. Uria, orang Het. Orang yang ketika istrinya sendiri diambil oleh Daud. Bahkan dia harus membawa surat kematiannya sendiri. Diserahkan kepada pemimpin pasukannya Yoab. Sama sekali tidak membuka. Kenapa Daud bisa dapat orang-orang yang hebat seperti ini? Seperti apa hidup mereka? Bagaimana orang-orang ini muncul? Apakah mereka langsung jadi orang yang hebat? Never. Ring satunya Daud. 1 Tawarikh pasal 11. Itu ring satunya Daud. Semuanya. Kau mau tahu dia didapati di mana? 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hari itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat 2. Mau tahu latar belakang dari orang-orang hebatnya dan si Daud ini, 400 orang, ring satunya dia. Semuanya berawal bukan jadi langsung seorang triwira yang hebat. Uria yang luar biasa. Mereka orang-orang pecundang semuanya. Mereka orang-orang kepahitan, mereka orang-orang sakit hati, mereka orang-orang yang dikejar hutang piutang, mereka orang-orang yang ada dalam kesukaran. Jelas firman Tuhan bilang, Daud jadi pemimpin mereka. Mau tahu kondisi Daud seperti apa? Pelarian. Seorang pelarian. Dia belajar untuk membalikkan keadaan. Dia memang pelarian. Tapi hidupku tidak pernah bisa lari dari Tuhan. Dia memang seorang pelarian. Tapi bukan berarti hidupnya tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kondisinya memang seorang pelarian.
Tidak jelas, pelarian itu tidak jelas, tidak ada kepastian. Lebih dari yang dikatakan Kak Dewi tadi. Bukan hanya keletihan. Di ayat sebelumnya kalau kamu baca 1 Samuel pasal 21, bahkan dia berpura-pura menjadi seperti orang gila. Desperate hidupnya. Tapi dia memutuskan gue mau jadi pemimpin-pemimpin. Karena kalau gue saat ini hidupku minus 50. Mereka yang kupimpin minus 100. Ngerti? Nangkep? Saya kagum sama Tuhan bukakan begitu luar biasa. Kok tahu Mami? Kok tahu kalau ini ring satunya Daud? Ya, karena di pasal 21 ayat 1. Setelah Daud dikejar mau dibunuh, ditombak, lalu dia pergi melarikan diri, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri? Dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau." Jadi memang waktu itu, waktu Daud habis mengalahkan Goliat, dia dipercaya sama Saul. Dia membawai tentara perang yang banyak di Israel. Dia perang kemana-mana. Dia punya pasukan dan dia menang. Tapi ketika beberapa kali Saul menghujamkan tombaknya kepada Daud di dalam istana, dia lari seorang diri. Dia tinggalkan pasukannya yang diberikan oleh rajanya Saul. Dia membentuk karena Tuhan tahu. Tuhan sudah siapkan pasukannya sendiri. Satu orang, seorang diri. Sampai Imam Ahimelek itu sampai bilang, "Loh, kamu kok seorang diri? Di mana yang lain? Kok tidak ada orang yang bersamamu?" Baru setelah dia ke Gua Adulam, di situ berkumpul 400 orang yang ajaib dan dahsyat hidupnya dan masa lalunya. Kau mau tahu perwira dan orang-orang hebat yang saya bacakan tadi, munculnya dari orang-orang yang seperti ini. Apa yang dilakukan Daud dari seorang yang banyak sekali hutangnya, sakit hati, dalam kesukaran. Kenapa bisa jadi triwira? Kenapa bisa seperti Abisai? Kenapa kok bisa seperti Uriah? Apa yang dilakukan Daud? Apa yang dikerjakan? Kasih tahu ya, statnya beda sama Saul. Ketika dia dikejar, dia sudah dilantik tuh sama Samuel kan? Dia tetap gak jadi raja. Secara de facto, kenyataan, dia masih pelarian. Tapi beda prosesnya statnya waktu Saul diurapi jadi raja. Oh ya, kita bandingkan 1 Samuel 10 ayat 26. 1 Samuel 10 ayat yang ke-26. 1 Samuel 10 ayat yang ke-26. Saul, ini setelah Saul diurapi, judul perikopnya adalah Saul menjadi raja dengan undian. Ayat 26, Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Enggak statnya sama Daud? Tidak. Daud alone, seorang diri. Begitu Saul diurapi dan jadi raja, Tuhan langsung menggerakkan hati orang-orang yang gagah perkasa untuk mengikuti Saul. Saul langsung sudah punya orang-orang yang gagah perkasa. Daud nothing. Itu diurapi, dia langsung jadi pelarian. Ngumpul sama dia orang-orang yang brengsek hidupnya, yang tidak punya masa depan. Kenapa Tuhan sengaja memberikan itu? Karena Daud adalah orang yang hatinya didapati, detak jantungnya seirama dengan Tuhan. Orang yang hatinya seirama dengan Tuhan, di prosesnya jauh lebih dahsyat. Karena ada sesuatu di dalam diri Daud yang mau Tuhan munculkan. Statnya ya. Kalau kau begitu sudah jadi pemimpin, lalu banyak orang hebat mengikutimu, jangan terlalu sombong. Tuhan gerakkan hati mereka untuk mengikutimu. Dan maaf, kau terlalu lemah.
Makanya kau langsung dikasih orang-orang gagah perkasa. Tapi Daud seorang pelarian, hopeless. Yang kumpul sama dia bukan orang-orang gagah perkasa seperti yang Tuhan berikan kepada Saul. Kenapa? Karena Tuhan tahu Daud kok emas. Jadi Tuhan memberi orang-orang yang brengsek diubahkan lewat kepemimpinannya Daud. Saya semakin dibukakan ini. Waktu kemarin semalam saya ngobrol-ngobrol, Mami ngobrol-ngobrol soal papi. Setelah habis ketemu sama cewek-cewek semester 1, 2 ya? Oh iya, lupa terus. Gimana dia cerita, iya mereka gini-gini ngobrol, senang sekali. Papi juga senang, kalian juga senang katanya. Lalu saya mikir gini loh, memang sih kita sedang membajak, memulai lagi. Saya tiba-tiba ingat loh, Tuhan itu tuh suka-sukanya dia ya Tuhan. Tuhan tuh suka-sukamu deh. Kok memang gak pernah bisa dihandle oleh apapun juga Tuhan. Iya jelas dong buat Tuhan. Lu bukan Tuhan Mel. Ngerti gak apa maksudnya? Aku ngomong loh, sayang. Dulu waktu kita di UK, yang kita layani kan anak-anak S2, anak-anak S1 ya. Teman-teman S3 ya, yang dokter-dokter di UK ya, orang-orang Indonesia. Maaf, yang secara akademisi otak mereka jauh lebih encer. Mereka jauh lebih pintar, orang bisa dapat beasiswa sampai ke UK kok. Maaf, yang keluarganya juga sebagian besar harmonis ya Tuhan. Maaf, yang keadaan ekonominya dahsyat dan ajaib, jadi ada yang nggak perlu beasiswa LPDP. Orang tuanya sendiri yang biayai dia sampai kuliah. Yayasan ayah bunda, kata teman-teman di sini. Tapi kamu tahu Dana, di sana kami melayani, tidak satu pun kami dengar janji-janji Tuhan yang dahsyat dan ajaib untuk mereka. Padahal mereka kerja di BUMN, mereka kerja di kementerian. Gak ada satupun sama kami melayani mereka. Kamu akan dipakai Tuhan membawa lawatan, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, kamu akan merintis panti asuhan. Padahal dari segi uang mereka gampang. Mereka punya semuanya. Mereka juga enggak orang-orang kepahitan. Mereka punya mimpi dan tujuan. Dan mereka punya kekuatan untuk meraih mimpi mereka. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada Daud, itu yang Tuhan berikan kepada kamu. Sorry, Triwira tidak datang dengan AC, LED, kenyamanan, kemapanan. Triwira tidak dilahirkan dari itu. Triwira dilahirkan dari pembentukan, dari kehancuran hati, dari semua yang diremukkan, dari kesakitan-kesakitan dagingmu waktu kau teriak sama Tuhan. Cukup Tuhan. Triwira dilahirkan dari situ. Tidak pernah bisa dilahirkan dari kenyamanan. Ingat baik-baik. Saya sendiri sangat diberkati. Kali-kali saya harus ngomong sama diri saya sendiri. Emas, kamu Daud, kamu bukan Saul. Kita bukan Saul sayang. Makanya kenapa Tuhan tidak langsung kasih kita orang-orang yang gagah perkasa, yang sudah hebat, yang mengikuti kita kemana pun pergi. No! Karena Tuhan sedang memberikan pada kami Triwira. Kau pun harus seperti itu, karena kau juga harus memuridkan. Sorry, ini bukan gereja-gerejaan. Harus keluar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Cari orang di luar sana yang bisa kau muridkan. Bagi-bagi yang mana bisa masuk ring 1, yang mana ring 2, yang mana ring 3. Dahsyat ya Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau sepowerful ini. Lanjutkan. Ring 1, masih ring 1 ya guys. Bedanya jelas ya tadi ya, Saul dan Daud. Diajarin Tuhan untuk mengubah domba penyakitan menjadi singa.
statement kemarin Mami ya. Tempat ini, kalau kau dan aku mungkin domba penyakitan, tapi destinimu bukan domba penyakitan, tapi singa. Dan sorry, itu dua jenis yang sangat berbeda. Perubahannya makanya Paulus bilang metamorfosis. Itu dari ulat yang dia nggak bisa mengepakkan sayapnya dan tidak punya sayap. Aku tuh, aduh saya barusan dikasih nih, baru. Aku mikir, Tuhan dari domba penyakitan, jadi singa ini jauh banget. Tolong dong dikasih realitanya apa kenyataannya. Metamorfosis. Dari kupu-kupu, dari ulat jadi kupu-kupu. Ulat itu nggak bisa terbang. Ulat itu cuma ada di daun, makanin daun bobo, udah terus gitu aja. Ada dan gatal, cewek-cewek jijik rasanya. Lalu ada masa di mana dia masuk ke dalam kepompong. Disitulah semua kenyamanannya berubah. Dia nggak bisa makan terus, makanannya habis. Dia sekarang harus membuat kepompongnya sendiri. Dan di situ dia berubah bentuk yang sama sekali berbeda. Dari ulat yang tidak punya sayap. Yang jijik orang-orang lihat. Dari kepompong. Berubah jadi kupu-kupu. Begitu indah dan cantik. Dan bisa terbang. Bahkan dia bisa membantu penyerbukan. Betul? Menolong banyak bunga-bunga yang lain. Supaya kita bisa mencicipi buah-buah yang ada. Lihat gak? Yang menjijikkan jadi memberkati loh. Dari situ saya tahu bahwa dari domba penyakitan jadi singa bisa nggak? Bisa! Karena dari ulat aja bisa jadi kupu-kupu, bukan kepompong. Kepompong belum selesai berarti. Dan ingat, metamorfosis itu perubahan total di dalam. Gimana caranya Daud mengubah mereka dari seorang pecundang menjadi triwira yang hebat? Lewat setiap proses yang Daud dan orang-orangnya hadapi bersama. Ternyata proses pelarian yang sedang dihadapi Daud itu sangat berguna untuk Daud dan orang-orang yang dipimpinnya. Apa yang dilewati Daud? Pertama, proses Daud di Kehila. Buka 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal yang ke-23. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Keila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Orang yang diajak Daud pergi menyelamatkan Keila. Ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Sudah bertambah dari 400 jadi 600. Tapi bagaimana cara Daud mengajari pasukannya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ini? Dia lakukan pertama kali adalah Daud itu orangnya firm, teguh dengan Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya terkamiri oleh suara-suara orang di sekitarnya. Dia selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhannya. Pak, kalau kalian baca Triwira itu, cuma ladang gandum. Semua orang yang lain, tentara yang lain pergi. Dia single berdua sama Daud, salah satu Triwiranya. Kita baca kan, mempertahankan. Cuma tanah, sebidang tanah. Apa sih, kacang merah. Ditanami kacang merah.
habisin berdua single sama Daud, habisin tentara. Apa pasukannya bisa firm seperti itu? Karena dia tahu pemimpinnya juga firm, teguh, kuat. Dari mana? Tuhan sudah ngomong, pergi, habisi orang Filistin, selamatkan Kehilah. Tapi ayat yang ketiga, orang-orang Daud ngomong sama Daud, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Kenapa di Yehuda ketakutan? Karena dia masih dikejar sama Saul. Sekarang kok kita harus nolongi Kehilah lagi karena Kehilah mau dihabisin sama Filistin. Sudahlah, nggak usah cari masalah Daud. Itu make sense, itu masuk akal. Tapi Daud tidak pernah mendengar yang lain selain suara Tuhannya. Lalu dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan gimana? Orang-orangku ngomong gini, bersiap, pergi ke Kehilah. Sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan Daud pergi. Kuatkan tentaranya, dia tidak dengarkan. Dia tidak membiarkan suara-suara di sekitarnya. Membuat destininya dengan Tuhan goyah, terpotong dan habis. Kau berdoa, kalau kau menyembah, orang-orang di sekitarmu tidak suka, kau masih berdoa enggak? Kau masih menyembah enggak? Atau kau masih dengerin omongan mereka? Atau hatimu tiba-tiba cemen? Iya, memang ya. Bukan. Kau dan aku kita pasukan. Kita tidak mendengarkan suara mereka. Kita dengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan hatimu dan hatiku terkamiri dengan suara-suara. Saya termasuk orang yang paling suka mendengar suara orang lain. Karena itu saya bersyukur saya diberi pasangan hidup yang sangat keras sekali. Yang tidak mau mendengarkan suara yang lain selain suara Tuhan. Kadang suara istrinya sendiri juga enggak didengarkannya. Saya tahu ada baiknya. Kalau orang Jawa bilang rikoh, tahu rikoh ya? Sungkan, enggak enak, nanti gimana kata orang lain. Hai, mari sama-sama siang hari ini. Apa kata Tuhanmu? Bukan apa kata orang lain. Jangan biarkan kata orang lain mengkhamiri hatimu. Membuatmu tidak lagi menyembah. Membuatmu tidak lagi teriak. Membuatmu perlahan-lahan melepaskan semua cinta yang sudah dia berikan dalam hidupmu. Ini yang Daud didik di hadapan pasukannya. Dia ngajarin pasukannya untuk punya hati yang firm. Hasilnya adalah triwira-triwira. Cuman satu orang diri ngadepi 300 sampai tangannya lengket di pedangnya. Seorang diri kenapa? Kenapa dia tidak melarikan diri? Karena dia lihat pemimpinnya juga nggak melarikan diri. Pemimpinnya firm guys. Firm. Di hadapan Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel 24. Ayat 4 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. Judul perikopnya Daud membiarkan Saul hidup. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Orang-orangnya ngomong lagi nih. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Sekali lagi nih orang-orangnya nih yang ngomong nih. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, jauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya. Dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ini cara kedua, Daud mendidik pasukannya. Examples, teladan, contoh hidup, perbuatan kita sehari-hari. Itu yang sangat pakai oleh Roh Kudus untuk mendidik dan mengajar orang-orang di sekitar kita.
1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai 12. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Datanglah Daud kepada Abisai, ini kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner, rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Abner pun juga tidur. Abner ini kepala pasukannya Saul. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Jangan lupa, ini orang-orang yang sudah jadi gagah perkasa. Ngerti ya guys? Sekali tancap pasti mati. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Daud. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Gila ya. Yang kedua bahkan Tuhan ikut campur tangan loh. Buat semuanya tidur. Habisin juga gak ada yang tahu. Daud ini mau dia seorang diri ataupun dia punya pasukan 400 yang submit sama dia, hatinya tetap sederhana di hadapan Tuhan. Dia sudah punya pasukan yang hebat, terlatih. Dan pasukannya sudah bilang, kalau yang pertama aku minta kamu yang bunuh, yang kedua kamu gak usah bunuh. Abisai bilang, biar gua yang bunuh, dosa gua yang tanggung. Gimana kalau satu kali Kak Oscar punya pasukan yang kayak gitu? Gimana kalau satu kali Kak Debbie punya pasukan yang seperti itu? Gimana kalau satu kali Kak Yosua punya pasukan seperti itu? Gimana kalau satu kali Nathan punya pasukan yang seperti itu? Kak Oce punya pasukan yang seperti itu? Kau langsung merasa ada di atas angin dan kau bisa balikkan telapak tanganmu sendiri tanpa menunggu telapak tangan Tuhan yang bekerja. It's easy. Semuanya juga dibuat tidur nyenyak sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang membiarkan Daud. Daud dari sejak dia jadi gembala ingusan sampai dia jadi raja, hatinya tetap sama. Dia dengarkan dulu Tuhan yang ngomong apa, baru dia bergerak. Dia bukan orang yang terpesona dengan sanjungan dan pujian dan banyaknya orang-orang yang submit sama dia. Saya senang sekali dengan orang yang namanya Daud, terlepas dari semua kelemahan yang dia lakukan. Saya harus angkat topi dan saya akan tetap bilang, Daud orang yang keren sekali. Pantesan Tuhan bilang, aku suka dia. Orang yang berkenan di hatiku. Karena kayak gini loh hatinya loh. 400 orang semuanya sudah jadi orang hebat. Ahli dalam berperang. Punya rasa takut sama sekali. Kok diberi Tuhan pasukan kayak gitu? Kok masih mau ngikuti Tuhan? Kok masih mau tanya Tuhan? Kau lakukan semuanya semaumu sendiri. Karena kau sudah punya semuanya dan itu pun juga dari Tuhan. Daud punya submission dan pendudukan diri kepada pemimpinnya. Sekalipun pemimpinnya Saul, orang yang mau membunuh dia. Itulah dihasilkan seorang Uria yang tidak mau berhubungan seks dengan istrinya. Walaupun Daud membuat dia minum mabuk. Tuanku, di sini tabu teman-teman sedang berperang, aku nggak mungkin senang-senang sama istriku. Sampai Daud sudah give up.
Daud menghasilkan orang-orang yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan salah satunya Uria. Sampai Uria mati. Daud gak mati di tangan Saul, tapi Uria mati di tangan Daud. Dia bawa sendiri surat kematiannya. Tuanku, Yoab, Tuan, ini surat dari Daud untuk tuanku. Begitu Yoab buka surat itu, hatinya hancur. Karena Uria termasuk yang the best. Dikira satu kali kau punya orang-orang submission yang kau lahirkan dari pemuritanmu, itu 100%. Karena juga bagaimana dirimu submission kepada Tuhan dan pemimpin-pemimpin yang ada di atasmu. Jangan pernah bermimpi kau punya orang-orang yang hebat, punya submission, penundukan diri. Kalau kau sendiri gak pernah mau menundukkan dirimu pemimpinmu dan Tuhan. Kenapa Triwira ini Daud cuman bergumam. Dia nggak memerintahkan, dia hanya ngomong untuk dirinya sendiri. Langsung dia terobos barikade Filistin. Cuma buat ngambil air minum, taruhannya nyawa. Kenapa Daud bisa menghasilkan orang-orang gitu? Karena ketika dia berlari dan punya kesempatan 2 kali untuk membunuh orang yang mau membunuh hidupnya, dia bilang enggak, dijauhkannya daripadaku. Menyentuh orang yang diurapi. Padahal maaf, Tuhan sudah undur dari Saul. Jauhkan daripadaku menyentuh orang yang diurapi. Lihat ya guys. Kira ini ngelihat hidupnya Daud. Bagaimana ketika dia dianiaya. Dia cuma nyembah Tuhannya. Dia cuma datang di hadapan Tuhannya. Triwira ini lihat luar dalamnya Daud seperti apa. Saya nggak cerita tentang Yoab, itu perlu satu sesi sendiri. Tapi ring 1 Daud, orang-orang yang hebat ini dimunculkan dari situ. Nah, Daud punya hati yang firm dengan Tuhan. Dan yang kedua, Daud orang yang punya penundukan diri, submission. Lanjut sekarang ring yang kedua ya. Ring yang kedua 1 Tawari 12. Kita buka di 1 Tawari 12. Ayat 1 sampai ayat 2. 1 Tawari 12 ayat 1 sampai saya akan ceritakan semua sampai ring 3 ya. 1 Tawari 12 1 sampai 2. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tapi sorry, mereka bukan ring 1. Mereka ring 2, nanti ada bedanya. Mereka nggak ikut waktu Daud ada di Gua Adulam yang lagi di titik terendahnya. Luar biasa. Lalu ada lagi di ayat yang ke-8, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud di kubu padang gurun. Yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Lalu ayat 14-15, mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, 1 orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Ini orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak. Apa yang terjadi di Siklak? 1 Samuel pasal 30. Ayo buka
buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dihabiskan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud juga ikut nangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai di sini ayat yang ke-6. Terjadi di Siklak. Kalau kita mau tahu yang di Siklak ini, Daud bawa awalnya kenapa mereka bisa masuk ke Siklak ya. Ada itu saya sempat baca. Waktu Daud lari dari Saul. Daud lari dari Saul lalu dia pergi ke Akis, ke Raja Akis. Nah, di Raja Akis itu nanti, disitulah dia tanya sama Raja Akis. Raja Akis, janganlah aku tinggal di kota satu sama kayak kamu. Berikanlah kepadaku dataran rendah yang bisa aku huni. Lalu Akis memberikan Siklak kepada Daud. Tanya seperti itu. Dan berapa banyak orang yang dibawa dari tempatnya Raja Akis itu ke Siklak? 400 orang. Mereka semua dibawa dengan keluarganya masing-masing. Luar biasa sekali. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kamu tahu ring 1 dan ring 2. Nanti aku baca lagi ya. Dengarkan baik-baik. Ketika Daud melihat keadaan berubah. Keadaan hancur. Siklak kotanya dihabisi. Bahkan anak istrinya diambil. Bahkan ketika satu kota semua mau merajam Daud dengan batu. Semua terjepit. Itu enggak cuma mereka loh. Daud pun juga merasakan karena istrinya diambil juga. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bagaimana cara Daud mengajari pasukannya? Daud belajar menunjukkan ketika dia tidak tahan dia akan menangis. Karena di sini tulis Daud juga menangis. Ayat 4, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bedanya kalau yang lain nangis hopeless, marah dengan keadaan. Daud nangis hopeless, tapi dia datang kepada Tuhan dan menguatkan kepercayaannya. Daud sedang memberikan example, contoh kepada pasukannya. Bagaimana dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, di ring yang kedua ini, yang Daud ajarkan ke pasukannya apa? Daud tidak takut ditinggalkan oleh pasukannya. 1 Samuel 30 ayat 7 sampai ayat 10. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi 600. Di Siklak sudah jadi 600. Tapi waktu dia pindah dari tempat Akis ke Siklak masih 400. Sementara orang-orang lalu pergilah Daud bersama ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lemah
lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Kamu tahu apa bedanya ring 1 dan ring 2? Di daya tahan dan daya juang. Orang yang dibawa untuk mengejar orang-orang Amalek 400, ikut 600. Yang 2 sudah kelelahan karena sakit hati, karena kesedihannya membuat mereka kelelahan dan keletihan seperti kata Kak Debbie tadi. Membuat mereka berhenti dan tidak menyeberangi sungai. Sungai apa? Besor. Berapa orang yang menyeberangi sungai Besor? 400. 400 itu siapa? Ring 1-nya Daud. Para pecundang-pecundang yang sudah berubah jadi orang-orang yang gagah perkasa. Mau tahu jumlahnya Midian berapa? Banyak banget. Enggak ditulis di sini, tapi yang aku tahu 400 orang-orang mudanya Amalek itu lari naik unta. Berarti yang diserang kan lebih dari 400 loh. Kalau 400 yang dihajar Daud dan 400 orangnya membuat 400 orang muda Amalek lari kenakutan naik unta. Berarti yang dibunuh Daud sama 400 pasukannya berapa ribu? Tulis di Alkitab. Ditulis hanya 400 orang muda naik unta melarikan diri. Daud perang dari subuh sampai matahari terbenam. Punya daya tahan kayak gitu enggak? Waktu diomongi teman-temanmu, kau nyembah, kau berdoa, kau teriak-teriak, langsung kau surut. Ring 1 guys, maaf. Mungkin kau ring 2. Yang 200 itu tadi. Aku udah lelah lah. Aku udah letih. Enggak bisa aku, enggak tahan aku omongan orang. Aku berhenti di sini. Tapi Tuhan akan selalu memunculkan 400 orang yang lain. Yang akan menyeberangi sungai Besor. Dan yang akan menghajar Amalek. Dari subuh sampai matahari terbenam. 400 orang membebaskan sekian banyak jarahan. Sampai jarahannya harus dibagi-bagi sama Daud. Dahsyat ya. Tidak takut ditinggalkan oleh pasukannya. Mau yang ikut dia cuma 400, mau yang ikut dia cuma 200, dia gak takut. Kenapa? Karena dia pernah hanya seorang diri. Ketika dia jadi gembala, dia harus menghadapi singa dan beruang. Dan ketika dia menghadapi seorang Goliat, karena dia tahu semua boleh meninggalkan aku, asalkan Tuanku, Rajaku, Tuhanku tidak meninggalkan aku. It is enough. Daud ya. Enggak kasih pride-nya karena orang-orang yang mengikutinya. Kebanggaannya karena dia mengikuti Tuhan. Kebanggaannya bukan karena dia diikuti banyak orang. Tapi kebanggaannya karena dia mengikuti Tuhan. Yang kemanapun dia pergi dia selalu menang. Karena Daud selalu tanya sama Tuhan. Tuhan tak ajar enggak ini? Ajar. Tuhan selamatin enggak ini? Selamatin. Tuhan mau serahin enggak ini nanti? Tak serahin. Jangan takut. Kenapa Daud tidak takut ditinggalkan oleh pasukannya? Karena dia punya pengalaman personal dengan Tuhan. Dia seorang diri menghadapi singa dan beruang. Baca sendiri, nggak usah aku bacain terlalu lama nanti. Bisa pulang jam 2 kalian. 1 Samuel 17:33 ayat 37. Kalian nanti baca sendiri. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia ngomong sama Saul, tenang aja tuanku Saul. Aku sudah terbiasa menghadapi singa dan menghadapi beruang. Apalagi Filistin tidak bersunat ini. Kan sama nasibnya seperti singa dan beruang itu. Orang yang punya hubungan personal dengan Tuhan. Kak Debbie bilang, bukan korporat seperti ini rame-rame. Tapi saat sendirian, kau punya masalah pribadi. Kau sedang hadapi tekanan pribadi. Itu yang akan membuat kamu punya pengalaman personal dengan Tuhan. Kenapa Daud tidak takut ditinggalkan bahkan oleh pasukannya dari 600 jadi 400. Padahal dia tahu Amalek jauh lebih besar jumlahnya. Karena dia tidak mengandalkan mereka. Diandalkan hanya Tuhan. Beda sekali dengan Saul. Harus baca kalau kali ini. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12.
Saya kalau bilang lama pasti akan lebih lama. Percayalah, saya nggak suka khotbah lama. Tapi kalau Roh Kudus ngomong, aku nggak berani. 1 Samuel 13, 11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Karena Saul melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Takut. Saul takut waktu pasukannya meninggalkan dia. Orang-orang gagah perkasanya Saul tidak dilahirkan dari nol. Kalau hanya mengambil sudah jadi. Jangan terlalu senang. Nanti kalau jumlah kita sudah 500, tambahkan orang-orang hebat dan gagah perkasa. Aku nggak mau kita zuzon sama mereka, enggak. Mereka pun juga dimasukkan dalam pasukan. Ingat baik-baik, jangan biarkan hati kita tergoyahkan oleh karena kehadiran mereka. Tapi yang kita andalkan bukan mereka, tapi Tuhan. Satu kali kita sudah punya LED sendiri, ada AC, ada alat musik band lengkap. Bukan itu yang diandalkan. Tidak pernah mengandalkan orang-orang hebatnya, apalagi Triwiranya. Dia tidak pernah mengandalkan mereka. Dari mana? Waktu Daud sudah semakin tua dan dia perang dan dia mau dibunuh sama musuhnya, dia udah mau kalah. Lalu salah satu dari orang hebatnya Daud, ring satunya menghantam dan dia sampai memohon-mohon sama Daud, Tuanku, kau itu jauh lebih berharga daripada hidup kami. Mulai hari ini Tuanku nggak usah ikut perang, biar kami saja yang berperang. Saya ada orang-orang yang seperti ini karena Daud juga luar biasa. Daud juga didapati Tuhan luar biasa. Jangan jadi Saul yang ketika sudah semakin banyak pasukan kita nanti Tuhan beri, hati kita mulai mengandalkan pasukan-pasukan itu. Kita gerak ke sini ya, karena kita punya pasukan nih, kita punya keuangan besar sekarang, kita bisa lakukan ini ya, tanpa kita tanya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya semuanya. Ya, Kak Leo itu loh, kita ada di puncak lawatan, ataupun kita ada di dalam lembah, kita masih bisa nggak ngandelin Tuhan? Ya Tuhan ya. Ya, cepat saja ya. Membedakan satu dan ring 2 adalah daya tahan dan daya juang di tengah tekanan yang berat. Saat ini hidupmu dan hidupku sedang menghadapi tekanan yang berat. Personal, nggak ada orang yang tahu mungkin. Percayalah, Tuhan sedang membawamu dari ring 2 jadi ring 1. Yang membedakan adalah kau akan punya daya tahan dan daya juang yang kuat. Satu kali taunya membedakan dari mana? Tekanan. Ketika tekanan berat itu datang, yang lain akan berhenti. Tapi kau akan tetap terus maju. Dengan pemimpinmu dan dengan Tuhan. Ya guys. Yang terakhir, ring yang ketiga, 1 Tawarikh 12 ayat 23. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Ceritanya Daud sudah 3 tahun dulu jadi raja atas Yehuda tapi. Lalu setelah itu dia pindah ke Hebron. Dan di Hebron itulah semua suku-suku Israel yang lain yang bukan dari Yehuda dan Benyamin datang pada Daud menyerahkan dirinya. Dan orang-orang yang di antara mereka ini adalah orang-orang gagah perkasa. Dari mana? Ayat yang ke-32.
Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ayat 33, dari sebulan orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Guys, tapi mereka kumpul setelah Daud jadi raja 3 tahun di Yehuda. Orang ini enggak ngalami Daud jadi pelarian. Orang-orang ini enggak ngalami Daud harus sembunyi-sembunyi, nyium bau eeknya si Saul. Orang ini enggak ngalami Daud mau dipukuli pakai batu, mau dibunuh waktu di Siklag, enggak ngalami. Mereka happy karena ada raja yang hebat yang kalau perang kemana saja selalu menang, selalu menang. Dan mereka serempak berkata, kami mau mengikut engkau. Kami mau menjadikan engkau Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Itu orang-orang hebat loh yang tadi aku baca ini. Yang bisa pakai semua senjata. Dan jumlahnya 50.000 orang itu cuma dari Sebulon. Belum dari Naftali, belum dari Asyir, belum dari Ruben, belum dari Manasye, belum dari Isakar, belum dari Simeon. 400.000. Daud berubah enggak? Enggak. Dia punya hubungan personal dengan Tuhan. Waktu gua masih gembala insan, aku enggak punya pasukan. Aku cuma punya Tuhan yang nolongin aku membunuh singa sama beruang. Banget. Sorry guys, bedanya Daud sama Saul apa? Saul orangnya minder dan dibawa sampai dia jadi raja. Untuk menutupi kemindarannya itu, dia berpikir dia harus punya pasukan. Dia harus terlihat kuat. Tapi Daud enggak perlu. Enggak insecure kok Daud. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman personal dengan Tuhan. Tapi Saul tidak punya pengalaman personal dengan Tuhan. Tahu? Waktu dia jadi gembala, dia udah kenal. Nyembah, main kecapi. Hubungan personalmu dengan Tuhan membuatmu kenal siapa Tuhan yang kau layani dan kau ikuti seumur hidup. Apa bedanya ring 2 dengan ring 3 guys? Kesetiaan. Nanti kalau kamu mau tahu, ketika cucunya Daud jadi raja, anaknya Salomo, Rehabeam, dan ketika Rehabeam gak mau ngikuti kemauan Yeroboam dan suku-suku yang lain, lalu mereka bilang, kau kira siapa kau? Gak samamu juga gak apa-apa. Lalu mereka memecahkan diri dan kerajaan itu terpecah jadi 2. Ini orang-orang ring 3 nih. Ada kesetiaannya. Ngikut hanya ketika angin bertiup ke kanan dengan kencang. Lalu semuanya akan ikut. Ingat baik-baik, kita punya nubuatan. 1 kali ribuan orang-orang muda akan kita gembalakan. Tempatnya begitu besar. Salah satu kakakmu lihat penglihatan itu, mimpi. Sudah ribuan. Tolong jangan terpesona dengan yang ribuan itu. Karena yang ribuan itu belum tentu teruji kesetiaannya. Tuhan itu waktu saya persiapkan ini dia ngomong jauh ke depan. Mel, tawanamu. Yang saat ini baru berapa orang di tempat ini duduk di sini. Dengan gitar, sound, kan jadi orang-orang ring 1 dan ring 2. Ketika sudah jadi ribuan, banyak orang-orang hebat, orang-orang muda akan datang. Sampai terpesona dengan itu semua. Mereka perlu diuji kesetiaannya. Jangan terlalu berharap kepada mereka. Kau mau jadi ring berapa? Kau jadi ring 1, harus punya hubungan personal. Untuk masuk ring 2, kau harus punya banyak pengalaman personal dengan Tuhan. Untuk masuk ring 1, kau harus punya submission, penundukan diri, dan kenalan akan Tuhan akan membuatmu mengenal Tuhan dan akan membuatmu semakin submit sama Tuhan,
akan membuatmu semakin firm, teguh, kuat dengan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan hari ini. Bagaimana nanti dengan orang-orang jahat dan orang-orang dursila? Orang-orang seperti ini selalu ada dimanapun juga. Baik di bawah kepemimpinan Saul maupun di kepemimpinan Daud. Tapi apa yang membedakan Daud dan Saul? Respon mereka kepada orang-orang itu. Terakhir ya, Saul. 1 Samuel 10 ayat 27. 1 Samuel 10 ayat 27. Saya kalau bilang lama, pasti saya akan khotbah lama. Tapi percayalah, saya nggak pernah suka khotbah lama-lama. 1 Samuel 10 ayat 27. Tapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tapi Saul pura-pura tuli. Dursila ada di mana-mana. Ya. Kalau nanti satu kali Oikos Indonesia, banyak banget jumlahnya, udah 5.000, 10.000 orang muda. Dikira semuanya itu pasukan, ring 1, ring 2, ring 3. Orang dursila. Katakan orang dursila. Orang yang akan mencemooh. Ikut sih dalam situ, tapi mereka akan mencemooh. Mereka akan percaya kepada pemimpin. Lalu bagaimana reaksimu ring 1, ring 2, ring 3? Mana reaksimu? Masih mau percaya pemimpinmu dan Tuhan? Kau memutuskan mau, ya benar juga ya, ikut sama satu kelompokan orang dursila. Saul pura-pura tuli, tapi itu dimasukkan ke hati. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus selalu gimana caranya membuat semua pasukannya senang. Tahu, saya kok jadi nggak catat, lupa. Waktu Samuel mau meninggalkan dia minta tolong dong hormati gue dong. Nah, 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Ini waktu Samuel negur Saul, karena Saul itu enggak bunuh itu loh, enggak bunuh raja siapa itu? Ya, enggak bunuh Amalek, Agag. Ya, karena dia enggak bunuh Agag. Kan perintahnya Tuhan jelas, bantai semua ya, habisin sedomba-dombanya semua. Tapi enggak, yang gemuk-gemuk dibawa alasannya buat korban. Makanya dari situ keluar kata-kata obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Kan baik-baik. Saul sudah jadi orang yang gila hormat. Aku tahu aku telah berdosa, tapi tunjukkan hormatmu kepada aku di depan para tua-tua bangsaku. Karena dia nggak mau tua-tua bangsanya, jadi tidak menghormati dia. Karena Samuel nggak mau diajak ikut sama Saul. Akhirnya Saul bilang, oke, yuk aku mau ikut. Karena dia pura-pura tuli. Disimpan di hatinya perkataan itu yang awal waktu dia jadi insecure dia. Apa? Biasanya itu inner child. Dia punya inner child di dalam dirinya yang gak selesai. Inner childnya itu Saul. Dari sejak awal. Makanya dia mau supaya dia kelihatan baik di depan semua orang. Dan dia mau menyenangkan semua orang. Kenapa Saul gak berani menghantam, menghabisi semua domba-domba, ternak-ternak Amalek yang bagus-bagus? Kenapa? Karena rakyatnya mau minta itu. Kalau Saul nggak ikuti rakyatnya, nanti dia ditolak jadi raja. Padahal Saul lupa yang ngangkat dia jadi raja, bukan Israel, tapi Tuhan sendiri. Di zamannya Daud ada orang-orang dursila, ada 1 Samuel 30. Terakhir, ayat terakhir ya. 22 sampai 25. 1 Samuel 30, 22 sampai 25. Kemudian mulailah berbicara
semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Yang ikut sama-sama Daud yang nyebrangi sungai. Sorry nih, satunya loh, 400 loh, ternyata bisa disusupi sama orang-orang dursila. Karena mereka tidak ikut pergi, ini sama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Bagaimana respon Daud menghadapi orang dursila? Daud mengajar orang-orang yang seperti itu. Daud mendidik orang-orang seperti itu tentang kebenaran. Jangan diduduk, siapa yang mau ngikutin kamu? Jelas nih ngomong nih. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Dia gak takut berkonfrontasi. Pura-pura tuli, diem aja dia. Dia jadi raja loh. Ada orang-orang yang gagah perkasa loh. Baca ayatnya di atasnya tuh. Yang diubahkan hatinya sama Tuhan untuk mengikuti Saul. Begitu ada orang dursila yang mencemooh. Langsung pura-pura tuli. Minder. Inner child-nya ini loh. Gak beres. Daud firm dari sejak muda dia kenal siapa Allahnya. Inner child-nya sehat. Dia kecil kemerah-merahan pede banget dia ngelawan Goliat. Pakai ketapel lagi. Gak ada takutnya dia. Dia gak insecure karena dia sangat kenal siapa Tuhannya. Pemimpin yang sejati. Pengenalan Tuhan secara personal itu penting. Bukan korporat yang begini. Jadi aku harus ngalami. Aku harus ngalami. Ya. Ketemu orang-orang dursila, didiklah, ajarlah. Konfrontasi kalau harus diajar. Konfrontasi dengan kebenaran. Oh, jelas kasih tahu. Ini perangnya Tuhan loh. Tuhan memberikan kemenangan dan Tuhan melindungi kita loh. Kalau kita bisa kembali mendapat jarahan sebanyak ini. Jangan salah loh. Ini bukan karena kekuatan kita. Ring 1. Jangan salah loh. Enggak pernah. Ini Tuhan yang kasih. Jelas dia ngomong. Dan dia ngomong dengan jelas. Mau sekarang dia jadi raja yang hebat sekalipun. Dia sudah jadi raja pun dia akan selalu ngomong. Ini Tuhan yang memberi kemenangan. Ini Tuhan. Dia selalu katakan itu kepada dirinya. Supaya diingat. Karena terakhir Daud sempat kepleset. Karena dia minta Yoab menghitung semua bala tentara Israel. Dan karena itu Tuhan memberi utulah. Membunuh sekian ribu orang-orang hebat. Ratus ribu. Daud bilang, Tuanku ngomong sama Tuhan. Aku yang berdosa. Domba-domba ini gak berdosa. Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Hanya orang-orang yang kenal siapa Tuhannya yang berani berkata, biarlah aku jatuh di tangan Tuhan yang besar. Orang-orang yang kenal siapa Tuhannya, yang berani dan bisa melihat ketika semuanya sakit hati, sedih, marah. Karena semuanya habis, kotanya dibakar, tidak ada yang tersisa. Hanya orang yang bisa menguatkan iman percayanya. Apa yang mau kamu kuatkan di hadapan Tuhan? Kalau kamu tidak kenal siapa Tuhanmu, kamu bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena kamu punya pengalaman dengan dia. Betul? Kamu nggak punya pengalaman dengan dia, kamu mau menguatkan kepercayaan apa? Hah? Ayat, ini logos. Ini harus jadi rema. Ini harus jadi daging. Ini harus jadi kenyataan dalam pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Inilah pasukannya Tuhan. Inilah yang mau Tuhan sampaikan dan isi hatinya kepada Oikos Indonesia. Satu kali nanti, kalau Tuhan suruh aku berkhotbah hal yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda mungkin, dengan AC, dengan LED,
dan dengan ribuan banyak orang muda di Salatiga. Dan aku akan tetap bicara hal yang sama. Di situ ada orang Dursila. Dan tolong kalian juga harus mengingatkan kami dan Mami tentang berita sukacita pada sore hari, siang hari ini. Selalu ada orang-orang, tidak semuanya ring 1, tidak semuanya ring 2, tidak semuanya ring 3. Ada orang-orang Dursila. Jangan biarkan itu menggentarkan kepercayaanmu dengan Tuhan. Mari kita berdoa.